Setiap malam, jutaan orang lanjut usia mengalami satu masalah yang sama. Baru saja tertidur, tubuh langsung memaksa bangun karena ingin buang air kecil. Begitu kembali tidur, tidak lama kemudian dorongan itu muncul lagi. Malam berubah menjadi rangkaian bangun tidur yang melelahkan, dan ketika pagi tiba, tubuh terasa seperti tidak beristirahat sama sekali. Kepala berat, mata sayu, tenaga hilang, dan persendian terasa lebih kaku dari biasanya. Masalah ini bukan sekadar gangguan tidur. Ini adalah tanda bahwa tubuh sedang kehilangan keseimbangan yang seharusnya dijaga oleh ginjal, kandung kemih, serta ritme alami tubuh. Banyak orang mengira hal ini wajar karena usia, padahal seringkali penyebabnya jauh lebih sederhana dan dapat diperbaiki dengan cepat. Selama 30 tahun saya menangani pasien lansia, pola ini selalu muncul. Mereka merasa sudah minum dengan benar, sudah menjaga kesehatan, tetapi tetap terbangun berulang kali. Kabar baiknya, sebagian besar kasus ini bukan masalah berat. Yang diperlukan hanyalah mengetahui kesalahan kecil yang sering tidak disadari dan memahami bagaimana tubuh bekerja pada malam hari. Jika Anda termasuk orang yang sering terbangun 2, 3, bahkan lebih banyak lagi setiap malam, maka video ini akan menunjukkan langkah-langkah praktis yang bisa mengurangi frekuensi bangun malam secara signifikan dan membantu Anda kembali tidur nyenyak tanpa gangguan. Bagi banyak orang lanjut usia, malam bukan lagi waktu untuk memulihkan tenaga, tetapi menjadi sumber kelelahan yang tidak ada habisnya. Baru saja mata terpejam, tubuh langsung memaksa bangun karena ingin buang air kecil. Begitu kembali berbaring, tidak sampai 1 jam dorongan itu muncul lagi. Setiap kali bangun, tubuh terasa lebih berat, langkah makin tidak stabil, dan pikiran semakin sulit fokus ketika pagi tiba. Keluhan ini adalah yang paling sering saya dengar selama lebih dari 30 tahun mendampingi pasien lansia. Mereka selalu berkata hal yang sama. Dok, saya sebenarnya tidak sakit apa-apa, tetapi tidur saya hancur setiap malam. Masalahnya bukan hanya jumlah kunjungan ke toilet, melainkan dampaknya pada keseluruhan kualitas hidup. Tidur yang terpotong membuat tubuh tidak sempat masuk ke fase tidur dalam, yaitu fase yang memperbaiki sel, memperkuat daya tahan tubuh, dan menyeimbangkan hormon. Begitu fase ini terganggu, seluruh sistem tubuh ikut kacau. Ketika tidur tidak tuntas selama berhari-hari, tekanan darah lebih mudah naik turun, jantung bekerja lebih keras, otot menjadi cepat lelah, serta memori dan konsentrasi menurun drastis. Banyak pasien lanjut usia yang merasa dirinya semakin pelupa, gampang marah, atau cepat cemas. Padahal akar masalahnya hanya satu, tidur yang tidak pernah utuh. Lebih jauh lagi, kebiasaan terbangun berulang kali membuat tubuh kehilangan kemampuan meriset dirinya. Pada usia lanjut, hal kecil seperti bangun 4 atau 5 kali malam saja cukup membuat keseimbangan tekanan darah dan metabolisme tubuh menjadi tidak stabil keesokan harinya. Tidak jarang saya melihat pasien yang menjadi lebih mudah jatuh, lebih cepat letih ketika berjalan, atau merasa sendi dan ototnya lebih nyeri. Namun, kabar baiknya, kondisi ini bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Sebagian besar orang yang mengalami gangguan ini tidak mengetahui penyebab sebenarnya, sehingga mereka tidak tahu cara memperbaikinya. Padahal, begitu akar masalahnya ditemukan dan diperbaiki, perubahan biasanya sangat cepat. Banyak pasien lansia saya yang dulunya terbangun 5 atau 6 kali dalam semalam, setelah mengikuti langkah sederhana, kini hanya terbangun 1 kali, atau bahkan tidak sama sekali. I1 ini menjadi pondasi untuk memahami semuanya, bahwa terbangun di malam hari bukan sekadar gejala, melainkan tanda bahwa ada kebiasaan atau mekanisme tubuh yang perlu diperbaiki. Ketika Anda memahami penyebabnya, langkah menuju tidur nyenyak menjadi lebih mudah, dan hasilnya bisa terasa dalam waktu singkat.
Banyak orang lanjut usia percaya bahwa semakin banyak minum air menjelang tidur, maka semakin sehat ginjalnya. Padahal, secara medis, kebiasaan ini justru menjadi salah satu penyebab utama seseorang terbangun berkali-kali di malam hari. Ginjal memiliki ritme kerja alami, lebih aktif di siang hari, dan seharusnya menurunkan aktivitasnya di malam hari agar tubuh bisa benar-benar beristirahat. Ketika seseorang minum terlalu banyak pada malam hari, terutama setelah matahari terbenam, ginjal terpaksa bekerja lembur. Ia harus menyaring cairan yang masuk, mengatur kadar garam, menjaga keseimbangan elektrolit, dan mengirim sinyal ke kandung kemih untuk mengosongkan diri. Akibatnya, kandung kemih menjadi cepat penuh dan otak menerima sinyal untuk segera bangun. Inilah alasan mengapa banyak lansia terbangun 2, 3, bahkan lebih dari 4 kali setiap malam. Bukan karena usia semata, tetapi karena kebiasaan minum yang tidak sesuai dengan ritme alami ginjal. Tubuh bekerja melawan jam biologisnya sendiri. Pada usia muda, tubuh mungkin masih mampu menyesuaikan. Namun pada usia lanjut, setiap gangguan kecil pada ritme ini langsung terasa dampaknya. Yang sering tidak disadari adalah bahwa banyak jenis minuman yang dianggap aman sebenarnya merangsang ginjal bekerja lebih keras. Teh manis, kopi, minuman kemasan, atau camilan cair yang mengandung gula dan kafein membuat ginjal semakin aktif di malam hari. Bahkan air putih sekalipun, jika diminum terlalu banyak di waktu yang salah, tetap bisa membuat ginjal tidak punya waktu istirahat. Ketika kondisi ini berlangsung setiap malam, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mudah pusing, jantung berdebar, kaki terasa berat, atau tekanan darah sulit stabil. Semua itu berawal dari satu hal sederhana, ginjal yang tidak diberi kesempatan untuk beristirahat. Namun, kabar baiknya, penyebab ini termasuk yang paling mudah diperbaiki. Begitu pola minum diatur, ritme ginjal kembali stabil, sinyal kandung kemih menjadi lebih tenang, dan dorongan buang air kecil pada malam hari menurun dengan cepat. Banyak pasien lansia yang melaporkan perubahan signifikan hanya dalam beberapa hari setelah memperbaiki waktu minumnya. I2 ini memberikan pemahaman bahwa kunci pertama mengurangi buang air kecil malam bukan pada jumlah air, tetapi pada waktu minum yang tepat. Ketika ritme ginjal dan tubuh kembali selaras, tidur akan lebih panjang, lebih dalam, dan jauh lebih berkualitas. Setelah memahami bahwa waktu minum adalah penyebab utama ginjal bekerja lembur di malam hari, langkah berikutnya adalah menerapkan aturan sederhana, namun sangat efektif. Aturan 1 gelas malam hari. Selama 30 tahun, saya menangani pasien lansia, metode inilah yang paling sering memberikan hasil cepat. Banyak orang yang sebelumnya bangun berkali-kali, setelah menerapkan aturan ini, frekuensinya turun drastis hanya dalam beberapa hari. Aturannya sangat sederhana. Sebagian besar kebutuhan cairan harian harus dipenuhi sejak pagi hingga sore hari, khususnya sebelum matahari terbenam. Setelah itu, jumlah cairan yang masuk harus dikurangi perlahan. Lalu, pada malam hari, hanya ada 1 gelas terakhir yang diminum pada waktu yang tepat. Bukan gelas besar, bukan minuman manis, tetapi segelas air hangat dalam jumlah sedang. Waktu terbaik untuk minum 1 gelas terakhir adalah sekitar jam 9 malam. Pada waktu ini, tubuh sudah mulai memasuki fase persiapan tidur. Dengan memberikan cairan dalam jumlah sedang, tubuh tetap terhidrasi tanpa membebani ginjal. Air hangat membantu memperlancar aliran darah dan memberikan rasa nyaman di perut sehingga tubuh lebih siap untuk tidur. Jenis minumannya juga penting. Hindari teh, kopi, susu manis, atau minuman kemasan. Semua jenis ini merangsang ginjal bekerja lebih aktif. Pilihan yang paling ideal adalah air putih hangat atau air jahe hangat tanpa gula. Jahe memiliki sifat antiinflamasi ringan dan membantu merilekskan saluran kemih, sehingga kandung kemih tidak mudah memberikan sinyal palsu seolah-olah penuh.
Setelah minum 1 gelas ini, jangan menambah minum lagi meskipun merasa sedikit haus. Jika tenggorokan terasa kering, cukup basahi bibir atau minum 1-2 teguk saja. Tujuannya adalah memberi kesempatan pada ginjal untuk benar-benar beristirahat sepanjang malam tanpa beban tambahan. Hasilnya seringkali terasa cepat. Banyak pasien lansia yang awalnya bangun 4 atau 5 kali semalam setelah menerapkan aturan 1 gelas malam hari, hanya bangun 1 atau 2 kali. Bahkan ada yang mampu tidur tanpa terbangun sama sekali untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. I3 ini adalah kunci praktis yang paling mudah diterapkan. Dengan mengatur 1 gelas terakhir di waktu yang benar, ginjal dapat kembali bekerja sesuai ritme alaminya dan tidur Anda menjadi jauh lebih nyenyak, panjang, dan berkualitas. Banyak orang lanjut usia tidak menyadari bahwa tubuh sebenarnya sudah memberi tanda peringatan ketika fungsi ginjal mulai melemah. Gejalanya sering dianggap sepele, disalahartikan sebagai faktor usia, sehingga dibiarkan sampai masalahnya semakin berat. Padahal, semakin cepat seseorang mengenali tanda-tandanya, semakin besar peluang mencegah kerusakan ginjal yang lebih serius. Tanda pertama yang sering muncul adalah tubuh mudah lelah. Ketika ginjal tidak mampu menyaring racun dengan baik, zat sisa metabolisme menumpuk dalam darah. Akibatnya tubuh terasa berat, cepat lelah, dan sulit berkonsentrasi meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Pada beberapa pasien, kondisi ini juga memicu anemia, sehingga lemas semakin menjadi. Tanda kedua adalah gangguan tidur. Banyak orang tidak menghubungkan insomnia dengan ginjal, tetapi sebenarnya ketika racun tidak tersaring sempurna, kualitas tidur menurun drastis. Tubuh sulit masuk fase tidur dalam, sehingga meskipun tidur lama, tetap terasa tidak segar. Kulit kering dan gatal juga merupakan tanda umum. Ketika ginjal tidak mampu menjaga keseimbangan mineral dan elektrolit, kulit menjadi lebih cepat kering dan mudah iritasi. Banyak lansia mengira ini hanya masalah kulit, padahal penyebabnya ada pada fungsi penyaringan tubuh yang mulai goyah. Gejala lain yang harus diwaspadai adalah perubahan pada urin. Warna yang lebih keruh, buih berlebihan, bau yang tidak biasa, atau volume yang berubah drastis adalah tanda bahwa terjadi ketidakseimbangan. Urin berbusa menandakan adanya protein yang bocor, sesuatu yang tidak boleh terjadi jika ginjal berfungsi normal. Bila muncul darah dalam urin, ini bisa mengindikasikan kerusakan penyaring ginjal atau adanya batu maupun infeksi. Pembengkakan juga merupakan tanda penting. Ketika ginjal tidak mampu membuang garam dan cairan berlebih, tubuh mulai menahan air. Hal ini terlihat dari bengkak di kelopak mata, wajah, kaki, dan pergelangan. Pada usia lanjut, pembengkakan ini sering dianggap hal biasa, padahal merupakan sinyal kuat bahwa ginjal sedang tertekan. Masih ada tanda lain seperti nafsu makan yang menurun, rasa logam di mulut, sering kram otot karena ketidakseimbangan mineral, serta mual atau pusing tanpa sebab jelas. Semua tanda ini muncul perlahan, tetapi saling terhubung. I4 ini bertujuan membantu Anda mengenali gejala sejak awal. Semakin cepat seseorang memahami sinyal tubuh, semakin mudah mengambil langkah perawatan yang tepat, sehingga ginjal tetap kuat dan berfungsi optimal hingga usia lanjut. Salah satu kebingungan terbesar pada orang lanjut usia adalah membedakan apakah rasa sakit di pinggang berasal dari ginjal atau hanya dari otot, tulang, atau saraf. Banyak pasien datang dengan ketakutan, karena setiap kali pinggang terasa nyeri, mereka langsung mengira itu adalah tanda ginjal rusak. Padahal, kedua jenis nyeri ini memiliki ciri yang sangat berbeda dan bisa dikenali dengan mudah jika mengetahui polanya. Pertama, perhatikan lokasi sakitnya. Nyeri yang berasal dari ginjal biasanya berada di area bawah tulang rusuk bagian belakang, tepat di kanan atau kiri tulang belakang. Nyeri ini terasa lebih dalam, seperti berasal dari dalam tubuh, bukan dari permukaan otot. Rasa sakitnya dapat menjalar ke depan perut bagian bawah atau ke selangkangan.
Sebaliknya, nyeri otot atau tulang biasanya berada di area punggung tengah atau pinggang bawah yang dekat dengan panggul. Kedua, perhatikan apakah nyeri berubah dengan posisi tubuh. Ini adalah tanda pembeda paling penting. Nyeri yang berasal dari ginjal tidak berubah ketika berdiri, duduk, membungkuk, atau berbaring. Mau posisi apapun, rasa sakitnya tetap sama, datang dan pergi tanpa mengikuti gerakan tubuh. Namun nyeri otot, tulang, atau saraf sangat dipengaruhi oleh aktivitas. Ketika duduk terlalu lama, membungkuk, mengangkat barang, atau bangun dari tempat tidur, rasa sakitnya bisa semakin kuat atau justru mereda. Ketiga, perhatikan gejala tambahan. Nyeri ginjal sering disertai tanda lain seperti urin berubah warna, urin berbuih, anyang-anyangan, demam, menggigil, mual, atau rasa tidak nyaman ketika buang air kecil. Jika nyeri disertai salah satu dari tanda ini, besar kemungkinan penyebabnya adalah ginjal. Sementara itu, nyeri otot biasanya membaik dengan pijatan lembut, balsem, atau kompres hangat. Nyeri saraf sering ditandai dengan sensasi kesemutan atau aliran nyeri turun hingga kaki. Keempat, coba tekan area yang sakit. Jika nyeri berasal dari otot, menekan area tersebut biasanya menimbulkan rasa nyeri yang jelas. Namun jika nyeri berasal dari ginjal, menekan otot tidak memberikan perubahan berarti. Justru, ketika area ginjal diketuk perlahan dari belakang, rasa sakitnya terasa lebih tajam. Dengan memahami perbedaan sederhana ini, seseorang tidak perlu lagi panik setiap merasakan nyeri di pinggang. I5 ini membantu Anda mengetahui kapan nyeri itu hanya masalah otot biasa, dan kapan Anda perlu waspada karena bisa jadi ginjal sedang memberi sinyal penting. Setelah memahami cara membedakan nyeri ginjal dengan nyeri pinggang biasa, langkah penting berikutnya adalah mengenali dua penyebab paling sering dan paling berbahaya dari nyeri ginjal. Nyeri ginjal pada orang lanjut usia, batu ginjal, dan infeksi ginjal. Keduanya sama-sama menyerang organ yang sangat sensitif, tetapi gejala dan tingkat bahayanya berbeda. Memahami perbedaannya akan membantu Anda mengambil langkah yang tepat sebelum keadaan memburuk. Pertama adalah batu ginjal. Ini adalah penyebab yang paling sering saya temui selama lebih dari 30 tahun mendampingi pasien. Nyeri akibat batu ginjal memiliki ciri yang sangat khas. Sakitnya datang dalam bentuk gelombang, sangat tajam, menusuk, dan bisa membuat seseorang tidak mampu berdiri tegak. Nyeri dapat menjalar dari belakang pinggang ke perut bagian depan hingga ke selangkangan. Pada kasus tertentu, intensitasnya begitu kuat hingga menyebabkan mual dan muntah berulang. Rasa sakitnya bisa hilang total, lalu kembali muncul beberapa jam kemudian ketika batu bergerak atau menyumbat saluran kemih. Tanda lain yang perlu diperhatikan adalah urin yang berubah warna menjadi keruh atau kemerahan. Ini menunjukkan adanya gesekan dari batu yang melukai saluran kemih. Jika dibiarkan, batu yang semakin besar dapat menyebabkan penyumbatan total, membuat ginjal membengkak, dan memicu kerusakan permanen. Penyebab kedua adalah infeksi ginjal. Berbeda dengan batu, nyeri akibat infeksi biasanya tidak terlalu tajam, tetapi menetap dan terasa panas atau berdenyut. Infeksi sering dimulai dari infeksi saluran kemih bagian bawah, lalu naik ke ginjal. Tanda-tandanya sangat jelas: demam, menggigil, anyang-anyangan, urin berbau tidak sedap, dan rasa sakit saat buang air kecil. Jika tidak ditangani, infeksi dapat menyebar ke seluruh tubuh dan menjadi kondisi gawat darurat. Infeksi ginjal seringkali membuat seseorang merasa sangat lemah, kehilangan nafsu makan, dan mengalami mual atau muntah. Pada lansia, gejalanya kadang lebih halus dan hanya tampak sebagai kebingungan, gelisah, atau penurunan energi yang drastis. Dua penyebab ini harus ditangani dengan serius. Nyeri ginjal bukan sekadar ketidaknyamanan, tetapi bisa menjadi tanda awal kerusakan organ penting. Dengan mengenali ciri-ciri batu ginjal dan infeksi sejak awal,
Seseorang dapat segera mencari pertolongan medis sebelum terjadi komplikasi yang lebih berat. I6 ini membantu Anda memahami dua ancaman terbesar bagi ginjal dan mengapa keduanya tidak boleh diabaikan, terutama pada usia lanjut. Banyak orang lanjut usia tidak sadar bahwa beberapa kebiasaan harian yang tampak sepele sebenarnya mempercepat penurunan fungsi ginjal. Kebiasaan ini dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun, sehingga efeknya menumpuk perlahan hingga membuat ginjal bekerja lebih berat dari seharusnya. Dengan mengenali dan memperbaikinya, seseorang dapat mengurangi tekanan pada ginjal dan membantu tubuh kembali seimbang. Kebiasaan pertama yang paling sering saya temui adalah minum teh manis atau kopi pada malam hari. Banyak orang mengira minuman hangat dapat membuat tidur lebih nyenyak, padahal gula dan kafein merangsang ginjal bekerja lebih aktif. Hasilnya, kandung kemih lebih cepat penuh dan dorongan buang air kecil menjadi lebih sering. Pada usia lanjut, efek ini terasa jauh lebih kuat karena bagaimana kemampuan tubuh bahan tubuh mengatur cairan badan tanpa mantin tidak tegak sebaik dulu. Kebiasaan kedua adalah jarang minum pada pagi hingga siang hari. Banyak lansia baru mulai minum banyak air ketika sore atau malam karena merasa tenggorokan kering. Akibatnya, ginjal mendapatkan beban cairan terbesar pada waktu yang tidak tepat. Ini menyebabkan tidur terganggu dan ginjal tidak punya kesempatan untuk beristirahat. Menggeser sebagian besar asupan cairan ke pagi dan siang adalah langkah sederhana yang memberikan hasil besar. Kebiasaan ketiga adalah duduk terlalu lama. Ketika seseorang duduk dalam waktu lama, aliran darah ke area panggul melambat. Hal ini meningkatkan tekanan pada kandung kemih dan memperburuk gejala prostat pada pria lanjut usia. Akibatnya, dorongan buang air kecil semakin sering, terutama pada malam hari. Dengan berdiri atau berjalan ringan setiap 30 menit, aliran darah kembali lancar dan tekanan pada kandung kemih berkurang. Kebiasaan keempat adalah menahan buang air kecil. Banyak orang sengaja menahan karena sedang menonton televisi, berada di kendaraan, atau sekadar malas ke toilet. Padahal, menahan urin membuat bakteri lebih mudah berkembang dan meningkatkan risiko infeksi saluran kemih, yang kemudian dapat naik ke ginjal. Kebiasaan kelima adalah kurang bergerak sepanjang hari. Aktivitas ringan seperti berjalan kaki membantu mengatur tekanan darah, memperbaiki sirkulasi, dan mendukung fungsi ginjal. Semakin sedikit seseorang bergerak, semakin lambat tubuh mengalirkan cairan, dan ini membuat kaki mudah bengkak serta memicu ketidakseimbangan cairan. Semua kebiasaan ini tampak kecil, tetapi jika diperbaiki, ginjal akan bekerja lebih tenang dan tubuh terasa jauh lebih ringan. I7 ini mengajak Anda mengevaluasi kebiasaan harian yang selama ini tidak disadari tetapi memberi dampak besar pada kesehatan ginjal. Banyak keluhan buang air kecil malam hari, nyeri pinggang, atau tekanan pada prostat sebenarnya dapat berkurang secara signifikan hanya dengan memperbaiki kebiasaan di siang hari. 3 kebiasaan ini sangat sederhana, tidak membutuhkan obat mahal, dan dapat dilakukan oleh siapapun tanpa mengubah aktivitas harian. Selama 30 tahun merawat pasien lansia, saya melihat bahwa mereka yang konsisten melakukan 3 kebiasaan ini umumnya memiliki fungsi ginjal yang lebih stabil dan keluhan prostat yang jauh lebih ringan. Kebiasaan pertama adalah mengatur pola minum mengikuti ritme tubuh. Tubuh bekerja paling aktif pada pagi hingga sore hari. Sehingga inilah waktu terbaik untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan cairan. Minum sedikit demi sedikit sejak pagi membuat ginjal bekerja optimal pada jam-jam yang memang dirancang untuk aktivitas. Ketika asupan cairan cukup sejak siang, tubuh tidak merasa haus berlebihan di malam hari, sehingga dorongan minum sebelum tidur otomatis berkurang. Ini adalah langkah utama untuk mengurangi frekuensi bangun malam. Kebiasaan kedua adalah mengonsumsi makanan yang mendukung kesehatan prostat dan ginjal. 2 bahan makanan yang paling mudah ditemukan adalah biji labu dan tomat matang. Biji labu kaya seng,
mineral yang berperan penting menjaga fungsi prostat agar tetap stabil. Tomat matang mengandung likopen, senyawa yang membantu mengurangi peradangan pada prostat dan meningkatkan aliran urin. Mengonsumsi keduanya secara rutin, misalnya sebagai camilan ringan atau campuran salad, dapat membantu membuat saluran kemih lebih tenang dan mengurangi sensasi ingin buang air kecil berulang kali. Kebiasaan ketiga adalah berjalan kaki selama 15 hingga 20 menit setiap hari. Banyak orang tidak menyadari betapa besar dampaknya terhadap ginjal dan prostat. Jalan kaki membantu memperbaiki aliran darah ke area panggul, mengurangi tekanan pada kandung kemih, dan menstabilkan tekanan darah. Semua faktor ini berperan dalam meringankan gejala kencing tidak tuntas, anyang-anyangan, dan buang air kecil malam yang berulang. Bagi banyak lansia, jalan kaki ringan saja sudah cukup untuk membuat tubuh terasa jauh lebih ringan pada malam hari. Tiga kebiasaan ini tidak membutuhkan alat, biaya, atau waktu khusus. Namun jika dilakukan secara konsisten setiap hari, hasilnya dapat dirasakan dengan cepat. Buang air kecil menjadi lebih teratur, tidur lebih nyenyak, dan tubuh lebih bertenaga. I8 ini menegaskan bahwa perubahan kecil di siang hari dapat memberikan manfaat besar pada malam hari. Salah satu penyebab tersembunyi dari sering terbangun di malam hari adalah ketegangan pada sistem saraf. Banyak orang lanjut usia tidak menyadari bahwa pikiran yang tegang, rasa cemas ringan, atau tubuh yang masih siaga menjelang tidur dapat membuat kandung kemih menjadi jauh lebih sensitif. Dalam kondisi ini, sinyal kecil dari kandung kemih akan ditafsirkan sebagai dorongan kuat untuk buang air kecil, meskipun urin sebenarnya belum penuh. Karena itulah, teknik relaksasi sebelum tidur sangat penting untuk membantu tubuh masuk ke mode istirahat yang sesungguhnya. Rutin relaksasi yang paling mudah dan paling efektif adalah latihan pernapasan dalam. Latihan ini menenangkan sistem saraf parasimpatis, yaitu sistem yang bertugas menurunkan detak jantung, merilekskan otot, dan mengurangi sinyal berlebihan ke kandung kemih. Teknik yang saya ajarkan kepada pasien lansia selama 30 tahun adalah pola napas 4, 3, 6. Angkanya tidak perlu diingat sebagai matematika, cukup sebagai ritme yang menenangkan. Caranya sederhana. Duduk di tepi tempat tidur. Tarik napas perlahan melalui hidung selama hitungan 4 detik. Rasakan perut mengembang, bukan dada. Tahan napas sebentar selama hitungan 3 detik. Lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama hitungan 6 detik, seakan-akan mengeluarkan semua ketegangan dari dalam tubuh. Ulangi 5-6 kali dengan tempo yang lembut. Latihan singkat ini membuat detak jantung turun, tekanan otot mereda, dan pikiran beralih dari mode siaga menjadi mode tenang. Ketika sistem saraf menjadi stabil, sinyal dari kandung kemih tidak lagi berlebihan. Banyak pasien lansia melaporkan bahwa hanya dengan melakukan latihan ini selama 5 menit setiap malam, frekuensi bangun malam mereka berkurang secara signifikan. Rutin relaksasi juga dapat dikombinasikan dengan kebiasaan kecil lainnya, seperti meredupkan lampu 30 menit sebelum tidur, menghindari percakapan yang berat, dan menjauhkan pikiran dari hal-hal yang memicu kecemasan. Langkah sederhana ini membantu tubuh memberitahu otak bahwa waktu istirahat telah tiba. I9 ini menegaskan bahwa tidur berkualitas tidak hanya bergantung pada kesehatan ginjal atau jumlah cairan yang diminum, tetapi juga pada ketenangan pikiran. Dengan melatih relaksasi secara konsisten, tubuh jauh lebih mudah masuk ke tidur dalam, dan dorongan buang air kecil malam berkurang secara alami. Setelah memahami 9 langkah penting ini, kini Anda memiliki gambaran yang jauh lebih jelas tentang bagaimana tubuh bekerja di malam hari dan apa saja yang membuat Anda terbangun berulang kali. Gangguan buang air kecil malam bukan sekadar masalah kecil. Ia mempengaruhi kualitas tidur, menurunkan energi, mengganggu tekanan darah,
dan membuat hari-hari terasa lebih berat. Namun seperti yang telah kita bahas, sebagian besar penyebabnya bukanlah penyakit berat, melainkan kebiasaan harian yang bisa diperbaiki. Selama 30 tahun, saya menemani pasien lansia. Saya melihat satu pola yang sama. Orang yang mau mengubah kebiasaan kecil di siang dan malam hari hampir selalu mendapatkan hasil yang nyata. Mereka yang awalnya terbangun 4 atau 5 kali semalam, setelah menerapkan aturan minum yang benar, mengatur asupan cairan, menjaga kebiasaan siang hari, serta melatih pernapasan sebelum tidur, perlahan-lahan kembali tidur nyenyak. Tubuh menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan semangat hidup kembali muncul. Inilah tujuan dari seluruh panduan ini: membantu Anda memahami sinyal tubuh, menghindari kesalahan kecil yang sering tidak disadari, dan memberikan langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan siapapun tanpa biaya besar. Ginjal Anda bekerja tanpa henti setiap hari. Dengan memberi mereka waktu beristirahat di malam hari, Anda memberi kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan diri dengan optimal. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kebiasaan. Bahkan pada usia lanjut sekalipun, perubahan kecil dapat memberikan hasil besar jika dilakukan secara konsisten. Cobalah menerapkan aturan 1 gelas malam hari, perbaiki pola minum sepanjang hari, perhatikan tanda-tanda peringatan pada urin dan tubuh Anda, serta lakukan rutinitas relaksasi sebelum tidur. Lakukan ini selama 7 hari berturut-turut, dan lihat bagaimana tubuh Anda memberikan respon yang berbeda. Jika Anda merasakan manfaat dari panduan ini, bagikan kepada keluarga atau teman yang mungkin menghadapi masalah serupa. Kesadaran adalah langkah pertama menuju kesehatan yang lebih baik. Semoga tubuh Anda semakin kuat, tidur Anda semakin nyenyak, dan hari-hari Anda dipenuhi energi serta ketenangan.